Kok kumbang-kumbang lagi? Kenapa deh? Udah mulai. Udah sama-sama. Ayo Allah. Basah semua, Nek. Biar aja lah, Nek. Biar daripada dia mengganggu. Bawa baju kami kok. Oke, baru 18 orang ya yang hadir. Jadi kita menunggu sampai 25-an gitu baru kita mulai ya. Jadi yang sudah masuk harap bersabar, silakan dibuka bukunya. Yang belum masuk silakan segera masuk dan aktifkan kameranya. Oke, yang tidak mengaktifkan kamera khusus anggap absen ya. Basah bajunya ya, Kak? Baik, 4 orang lagi kita tunggu ya. 4 orang lagi baru kita mulai pelajaran kita. Masih 21 orang. Ya. Udah siap tadi suara bunganya? No. Hmm? Nih.
Ya pakai nopi. Iya menape ya gue? Enggak lah, duduk di bawah. Ada net ada menape. Duduk di bawah. Ada net ada menape. Enggak, duduk. Ini kok. Oke, satu orang lagi kita mulai insya Allah nanti setelah satu orang lagi kita mulai. Adik belum bisa nak, adik belum bisa nak. Hah? Oh iya. Oke, baiklah, sudah 24 orang, nggak apa-apa lah ya, 24 orang pun nggak masalah. Astagfirullah, Raisa, Anti ngapain masih di tempat tidur? Duduk Anti Raisa, belum mandi Anti Raisa ya? Aduh, masih dia begolek di tempat tidur. Aduh kacau ini. Ayo, aktifkan kameranya. Yang tidak aktif kameranya saya tangkap absen ya. Kalian ini udah minggu semalam kita nggak jumpa. Hari ini buat marah-marah. Hilang urat kecantikan ustazah kalian buat ini udah. Pagi-pagi lagi masih. Ayo diaktifkan. Raisa duduk. Jangan golek di tempat tidur. Aduh kacau nih Raisa ini. Udah cuci muka Anti Raisa? Udah saja. Astaga. Mah nanti belum ngambil baju sekolah ya? Lagi dicuci saja. Ini hari apa kok bisa dicuci? Kan nggak kotor. Nanti main basket di dalam kamar ya? Anasya, Talita, Nayara, silakan diaktifkan kameranya. Tidak ada yang berada di tempat tidur ya. Silakan duduk di meja. Duduk di meja, astagfirullah. Maksudnya duduk di kursi yang kalian di atas bukunya itu, di atas meja kalian tuh buku gitu. Atau kalau misalnya nggak mau di atas meja bukunya nggak masalah, tapi jangan duduk, jangan sambil baring di tempat tidurnya. Nanti pantes sering nggak mengaktifkan kamera ya kan? Kamera itu zoomnya aktif, kameranya nggak aktif, dah habis itu ngorok deh lagi di tempat tidur tuh. Oke baiklah, sudah 27 orang, alhamdulillah ya. Yang lain silahkan muncul ya. Jangan masih di dunia per tempat tiduran, silahkan bangun. Sudah pagi, sudah menjelang siang ini. Udah, baik, Ustazah buka ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah si Noya. Masya Allah, anak soleh nih. Nah. Alhamdulillah min ni'matihi tatimmu as-salihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Insyaallah, kaifa halukunna ya akhwat? Insyaallah. Semoga kabarnya baik-baik saja sampai hari ini dan masih semangat belajarnya ya. Semalam kita sudah tidak melakukan proses penghafalan, ya kan? Sini nak, bang. Jadi hari ini silahkan diperhatikan bukunya. Oke, untuk mempersingkat waktu, hari ini kita masuk hadis keberapa ya?
Fadia Altofun Nisa. Ke-16 Ustazah. Iya, hadis ke-16. Oke, kita masuk hadis ke-16. Oke, silakan diaktifkan. Yang tidak mengaktifkan kamera, Ustazah anggap tidak hadir Zoom-nya hari ini ya. Silakan diaktifkan kameranya. Oke, Ustazah mau udah lah, Ustazah aja lah yang baca ya biar cepat. Jadi nanti yang tugas semalam siap-siap Ustazah panggil namanya, silakan diletakkan di depan saat ini supaya nanti ketika Ustazah suruh tunjukkan kalian bisa tunjukkan tugasnya ya. Jadi kita lanjut dulu hadisnya supaya nanti gak kehabisan waktu. Oke, bismillah. An Abdillah bin Abbasin radhiyallahu anhuma qala marran nabiyyu sallallahu alaihi wasallam biqabraini faqala innahuma la yu'adzabani wa ma yu'adzabani fi kabirin amma ahaduhuma fakana la yastatiru minal bauli wa ammal akhar fakana yamshi bin namimah fa'akhadha jaridatan ratbatan fashaqqaha nisfaini fagharaza fi kulli qabrin wahidatin faqalu ya Rasulullah lima fa'alta hadha qala la'allahu yukhaffafu anhuma ma lam yaibasa. Nah, an Abdillah bin Abbas radhiyallahu anhu maqala. Jadi Abdillah bin Abbas radhiyallahu anhuma berkata bahwasanya marra, garis bawahi artinya marra, melewati atau lewat. Ya. Atau ketika berjalan melewati Nabiyu. Nah, yang melewati Nabi SAW melewati biqabraini. Asal katanya qabr, artinya kuburan. Kenapa qabraini? Si Syahnas Sya'ban Aulia biqabraini. Nah, kenapa qabraini? Limadha qabraini Syahnas? Ini nih. Ya Allah. Ada apa? Enggak ada. Itu. Habis. Nah, sama di sana. Syahnas, kenapa qabraini? Oke. Enggak tahu. Ya enggak apa-apa. Si Danisha, kenapa qabraini? Oh iya, baiklah. Jadi, qabraini itu artinya dua kuburan. Nah, jadi Nabi melewati dua kuburan. Nah, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam apa katanya? Innahuma la yu'adzabani, kata Rasulullah. Kata Rasulullah gini, sesungguhnya la yu'adzabani, kedua kuburan yang dijumpai Rasulullah tadi itu sedang diazab, kata Rasulullah. Nah, terus wa ma yu'adzabani fi kabirin, kata Rasulullah, dan tidaklah keduanya diazab karena dosa yang mereka lakukan itu dianggap besar. Jadi karena permasalahan sepele istilahnya itu, karena dosa yang mereka perbuat di waktu mereka masih hidup, mereka diazab di kuburan. Loh, kenapa ya Rasulullah bisa mendengar? Nah, itulah mukjizat Rasulullah, bahwasanya Rasulullah itu ketika melewati kuburan itu bisa mendengar azab yang ada di kuburan. Jadi kita nggak bisa ya kan, cuman Rasulullah aja ketika pada saat itu. Nah,
Amma ahaduhuma fakana la yastatiru minal bauli. Nah, yang pertama yang dilakukan mereka itu ketika mereka mungkin waktu masih hidup, mereka itu diazab karena tidak menutup diri. La yastatiru minal bauli, tidak menutup diri. Maksudnya apa tidak menutup diri? Nah, ketika mereka kencing, kemudian mereka tidak istinja. Nah, atau kita biasa bilangnya cebok. Terus ketika, kan biasa tuh kan ketika kita buang air kecil, tuh mau gak sih ada percikan-percikan airnya yang kena ke kaki. Itu jadinya harus disiram juga. Nah, makanya kalau misalnya kalian pakai kaos kaki, tuh lagi kencing, biasanya mau gak kaos kakinya basah? Yang biasa pakai kaos kaki, ya kan? Nah, jadi biasakan untuk mengusap bekas pipis kita kalau misalnya kena air pipisnya gitu, dibersihkan juga ya karena itu najis. Nah, jadi orang yang diazab di kuburannya tadi itu yang pertama karena dia, ingat, yang pertama karena dia itu tidak istinja atau tidak membersihkan percikan kencingnya ketika kencing. Nah, wa ammal akhar fakana yamshi bin namimah. Dan yang kedua itu karena apa? Karena dia suka menyebarkan kata-kata atau suka mengadu domba. Nah, tahu gak sih ngadu domba itu apa? Jadi ngadu domba itu suka melaga, kalau bahasa kita tuh melaga ya kan. Melaga atau misalnya jadi kompor di antara satu dan teman lainnya. Jadi sehingga teman yang lainnya itu jadi berantem. Nah, jadi apalagi kita kan perempuan ya kan, suka tuh ngompor-ngompori. Iya begini, begitu dan akhirnya berantem lah. Tuh, apalagi udah masalah ya salah perempuan, tak masalah sepele pun jadinya akhirnya berantem. Ya kan, ini mungkin karena kalian nggak tatap muka, jadi mungkin belum kenal satu sama lainnya dan mudah-mudahan tidak pernah yang namanya berantem di antara teman-teman yang ada di sini ya. Jadi yang pertama itu dosa yang bisa kita diazab ketika dikubur adalah ketika kencing tidak istinja, kemudian suka mengadu domba. Tuh, ya kan? Nah, kemudian fa'akhadha jaridatan rotobatan. Nah, fa'akhadha itu artinya mengambil. Siapa yang mengambil rotobatan tadi adalah sebatang pelepah kurma. Nah, siapa yang mengambil sebatang pelepah kurma tadi? Qatrun nada? Orang yang dikuburnya, Ustazah. Duh, cemana orang yang sudah mati mengambil pelepah pisang, pelepah kurma. Tapi dia udah mati. Yang hidup. Jadi yang mengambil tadi adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketika Rasulullah melewati dua kuburan tadi, astagfirullah. Kemudian Rasulullah mendengar bahwasanya orang yang ada di dua kuburan itu telah diazab oleh Allah. Kemudian Rasulullah pun mengambil pelepah kurma dan dibelah Rasulullah menjadi dua dan ditancapkan oleh Rasulullah di kuburan dua kuburan tadi, 1, 2. Jadi ditaruhkan sama Rasulullah pelepah tadi di kuburan. Kemudian Rasulullah berkata, semoga orang yang di dalam kubur ini diringankan azab kuburnya sampai ketika pelepah kurma ini masih basah gitu ya. Jadi Rasulullah itu meringankan beban orang yang ada di dalam kubur tadi dengan berdoa supaya azabnya diringankan oleh Allah atas apa yang telah diperbuatnya ketika di dunia. Itu ya. Paham ya kira-kira? Kemudian
Kata sahabat, faqalu, nah itu para sahabat bertanya kepada Rasulullah. Heran para sahabat, ya Rasulullah, lima fa'alta hadza? Wahai Rasulullah, apa yang kau lakukan itu? Kenapa kayak gitu engkau buat? Katanya kan. Faqala la'allahu yukhaffafu anhuma malam yaibasa. Kecilkan. Kemudian mudah-mudahan siksa keduanya diringankan selama kedua belahan pelepah itu belum kering. Nah, Rasulullah itu jadi nanti kan kalian bingung, Ustazah, kenapa Rasulullah bisa mendengar azab kubur? Apa semua orang bisa dengar? Itu dikhususkan oleh Rasulullah aja yang bisa mendengarkan azab kubur orang yang disiksa di dalam kubur, ya kan? Baru masalah pelepah pisang tadi, pelepah kurma tadi, itu kenapa Ustazah? Berarti semua orang yang ditaruh pelepah kurma bisa ringan lah itu azab kuburnya Ustazah. Itu dikhususkan karena Rasulullah telah mendengar orang tadi, kemudian ketika pada saat Rasulullah lewat, sehingga Rasulullah meminta doa kepada Allah dengan meletakkan tadi. Jadi tidak semua kita bisa melakukan itu yang Jadi intinya permasalahannya bukan pada kuburannya. Ini permasalahan kita itu adalah tentang istinjanya. Jadi apabila kita tidak melakukan istinja ketika buang hajat, maka kita akan mendapatkan azab yang besar. Tengok, bisa disiksa di alam kubur karena kita tidak istinja. Nah, baru yang kedua, karena apa? Karena suka namimah atau suka mengadu domba. Nah, jadi kita sebagai perempuan itu kan banyak tuh nanti di neraka, ya kan? Karena apa? Karena lisan kita. Makanya biasakan untuk menjaga lisannya dari yang namanya mengadu domba, gosip, segala macam, ya kan? Harus mulai dibiasakan dari sekarang. Nah, terutama yang masalah istinja. Dari awal bab keberapa ini kita? Bab kedua ya? Asik masalah istinja aja. Yang pertama bagaimana bagaimana doanya ketika masuk WC. Baru yang kedua apa aja sih adab-adabnya ketika masuk WC. Kemudian ketika pakai tangan apa, ceboknya, seperti itu. Jadi itu sangat diajarkan dalam Islam dan harus kita ikuti karena itu merupakan suatu permasalahan yang sangat besar sehingga bisa mengazab kita ketika di kuburan nanti gitu loh. Terus Ustazah, pernah Ustazah pergi ke suatu tempat, habis itu nggak nampak air Ustazah, mau pipis sudah sesak kali, tiba-tiba jadinya nggak cebok Ustazah. Nah, apa yang ada di situ? Misalnya tisu, silahkan cebok pakai tisu. Kemudian kalau misalnya